minggu lalu kita sudah sampai kepada pertanyaan 58 dari Katekismus Heidelberg. Ya, kita akan baca kembali pertanyaan dan jawaban dari nomor 58 ini. Dan kita bersyukur bahwa kita ini mempunyai penghiburan. Dan penghiburan yang kita alami ini adalah penghiburan yang sejati. Dan penghiburan ini berkenaan dengan hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu juga berarti nilai yang kekal. Saya khawatir kalau orang hanya berorientasi pada hidup yang kekal, tapi nilainya adalah nilai sementara. Nilai hidupnya hanya nilai sementara. Yang diperjuangkan dalam hidupnya juga nilai sementara. Dia cuma berharap dapat hidup kekal. Tapi yang dia perjuangkan adalah nilai sementara. Nah, ini adalah ketidaksinkronan antara konsep hidup kekal dan yang diperjuangkan dalam hidup yang sementara. Saya tidak mengingkari bahwa kita dalam hidup yang sementara ini memang memerlukan hal-hal yang sementara. Contohnya, ya kita masih perlu makan kan? Masa kita hanya hidup kekal dan nilai kekal? Yang sementara kita tidak membutuhkan semua, ya sudah, nggak usah makan, nggak usah minum, ya nggak usah mandi, ya nggak usah gosok gigi, karena semua itu hanya sementara aja gitu loh. Buat apa itu yang sementara-sementara itu, dibuang aja itu, ya nggak usah sekolah, nggak usah kuliah, ya, nggak usah kerja, semua itu hanya sementara aja. Nah, bukan gitu ya. Itu mungkin pikiran kadrun itu. Pikiran yang tidak integrated pikirannya. Tapi juga kalau hanya yang diperjuangkan hanya nilai sementara, sedangkan kita berharap kepada hidup yang kekal dan kita tidak menyentuh sama sekali nilai-nilai kekal dalam perjuangan hidup kita, itu juga suatu yang apa ya namanya itu, yang absurd. Absurd itu artinya aneh, janggal, suatu yang janggal. Kalau Anda itu mengharapkan hidup kekal, tapi yang Anda perjuangkan itu hanya nilai-nilai sementara. Ya. Nah, mari kita belajar seimbang antara hidup yang kekal dan memperjuangkan nilai yang kekal. Oke. Nah, dikatakan penghiburan apa yang saudara timba dari bagian mengenai hidup yang kekal? Karena sekarang ini sudah kurasakan dalam hati asas kesukaan yang kekal. Maka sesudah hidup ini aku akan beroleh kebahagiaan yang sempurna. Yang belum pernah dilihat oleh mata, dan belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah timbul dalam hati manusia. Supaya di dalamnya aku memuji Allah untuk selama-lamanya. Nah, apa itu nilai kekal yang saya perjuangkan? Karena ada orang yang memperjuangkan nilai kekal, ya, perhatikan ini ya. Ada orang yang memperjuangkan nilai kekal, tapi orientasinya adalah antroposentris.
Saya berjuang untuk nilai kekal. Tapi nilai kekal yang pusatnya adalah untuk si aku. Nilai kekal yang orientasinya adalah diriku. Semuanya demi egoku. Ego. Aku. Si aku. Nah, tentunya enggak demikian kan? Nilai kekal itu cuma berhubungan dengan satu hal. Yaitu apa? Yang saya sudah bahas yang lalu. Nilai kekal itu berhubungan dengan kemuliaan bagi Allah. Jadi saya tegaskan 100% nilai kekal. Yang namanya nilai kekal yang sesuai dengan prinsip firman Tuhan tentunya adalah hasilnya atau pusatnya semuanya adalah untuk kemuliaan bagi Allah. Jadi bukan antroposentris, tapi teosentris. Semua nilai kekal berkaitan dengan teosentris. Berpusat hanya kepada Allah dan bagi kemuliaan Allah. Nah, bagaimana menerjemahkan semuanya terpusat kepada Allah dan semuanya bagi kemuliaan Allah? Iya, itu tentunya menerjemahkan itu sumbernya juga harus jelas. Hati-hati kalau Anda berorientasi kepada kemuliaan bagi Allah dan berpusat kepada Allah, tapi itu hasil karya Anda. Nah, kembali lagi itu jadi fail, nilainya menjadi fail. Karena Anda memperjuangkan untuk kemuliaan bagi Allah dan Anda berjuang untuk bisa teosentris, itu Anda berjuang dengan kekuatan diri Anda sendiri. Ya, Anda berjuang untuk kemuliaan, ini saya matikan dulu. Jadi Anda berjuang yang berpusat pada kekuatan diri manusia. Itu juga fail. Ya. Kenapa berjuang dengan kekuatan manusia akan fail? Karena kekuatan manusia itu atau sumber yang dari manusia itu tidak akan mampu dan tidak akan dapat, ya, tidak akan dapat benar-benar menghasilkan kemuliaan bagi Allah. Dan tidak akan dapat berorientasi pada teosentris karena berdasarkan kekuatan dari manusia. Ya memang nggak mungkin bisa, karena Alkitab menegaskan suatu prinsip yang jelas, yaitu kemuliaan bagi Allah dan hidup berpusat hanya kepada Allah, itu adalah pekerjaan Allah dalam hidup saudara dan saya. Pekerjaan Allah dalam hidup saudara dan saya diungkapkan dalam Filipi 2 ayat 13. Ya. Itu kita sudah bolak-balik bahas. Filipi 2 ayat 12 dan khususnya ayat 12 itu baru bisa dikerjakan oleh ayat 13. Ya, mari kita baca ayat ini sekali lagi ya. Nggak apa-apa kan? Kita nggak boleh bosan baca ayat. Biarpun berulang-ulang, tapi itu adalah kebenaran. Ya, Alkitab pun itu dari dulu 2000 tahun yang lalu. 3000 tahun yang lalu juga Alkitab dia gitu-gitu aja. Tapi tetap dibaca oleh umatnya.
Oke, silakan. Ada yang mau bacakan bagi kita? Boleh saya bacakan, Pak? Ya, silakan. Filipi 2 ayat 12 dan 13. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Yes. Bentar. Saya share dulu. Ya. Dikatakan kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah, ya, ada kata taat. Taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ini ayat yang sangat disenangi oleh orang Arminian. Kita tidak menolak ayat ini, tapi ayat ini harus didasari dengan ayat 13. Kenapa bagaimana kita bisa taat dan bagaimana kita bisa mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar? Itu di ayat 13 dijawab, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Allah yang mengerjakan, bukan saudara dan saya. Tapi cara Allah juga mengerjakan itu dengan, bukan lalu kita jadi robot ya, maaf, bukan kita jadi robot. Allah mengerjakan itu dengan cara menginsyafkan kita, dengan cara menyadarkan kita, dengan cara menghajar kita, mendidik kita, ya, memperingatkan kita. Itu cara Allah bekerja, bukan lalu Anda kayak robot otomatis, ya, lalu kayak apa itu? Kalau saya lihat di video-video itu orang yang tubuhnya itu bergaya robot gitu loh, wah, krek tangannya bisa goyang-goyang itu. Apa Allah memperlakukan kita seperti robot gitu, sehingga kita melakukan segala sesuatu tanpa kesadaran kita, tanpa proses pergumulan kita, ya kan? Kita kan ada proses pergumulan, kita ada proses kesadaran, kita ada perlu untuk mengalami teguran, perlu mengalami koreksi, hajaran, peringatan, bahkan hukuman. Untuk kita itu dibaharui, pemikiran kita dibaharui dari hari ke hari, renewing your mind. Nah, itu cara Allah bekerja di situ. Bukan tiba-tiba otomatis, ya. Misalnya contoh gini. Tuhan, ya ini kalau ini ya, saya pernah kasih ilustrasi. Orang-orang yang suka doa pelepasan itu sudah nganggap kita itu kayak robot. Kalau doa pelepasan itu, misalnya saya punya roh penempeleng. Istriku kalau kakean cerewet tak tempeleng dia. Karena saya punya roh penempeleng. Ya, lalu saya bertobat, saya berdoa sama Tuhan, saya usir dalam nama Yesus roh penempeleng dalam diri saya. Ya, dalam nama Yesus roh penempeleng, pergi kau. Ya, saya usir roh penempeleng. Nah, habis itu lalu saya ketemu istri saya, istri saya cerewet aja, saya sudah mau menempeleng dia, saya mau tempeleng dia. Tiba-tiba tangan mau nempeleng ini bisa
seperti kena stroke ya tangannya. Berhenti tangan saya. Maunya nempeleng, berhenti ya toh. Nah, cara Allah bekerja itu bukan gitu. Saya tiba-tiba tangannya dikasih stroke itu nggak bisa nempeleng gitu. Itu namanya Allah bekerja. Ya nggak seperti itu ya. Bagaimana cara Allah bekerja? Ya saya disadarkan misalnya melalui istri. Nah, Alkitab kan bilang ya, orang yang mengasihi istri itu seperti mengasihi tubuhnya sendiri. Dia akan merawat tubuhnya, dia akan memelihara tubuhnya. Kalau tubuhnya rasa sakit, ya dia juga ikut rasa sakit dong. Ya kan, tangan rasa sakit, aduh seluruh tubuh juga rasa sakit karena istri itu tubuhnya sendiri. Jadi, oh iya, saya disadarkan ya. Nah, lalu yang kedua, istri saya ini kan bukan asisten rumah tangga kan. Istri saya ini pasangan saya yang Tuhan anugerahkan bagi saya. Dialah penolong saya, ya. Jadi saya tidak bisa perlakukan istri saya hanya sebagai asisten rumah tangga. Asisten rumah tangga aja nggak boleh dipukul-pukul, ya kan? Wah, bisa masuk dilaporkan polisi itu kalau zaman sekarang. Lalu istri masih dipukul-pukul, gimana sih kamu ini? Nah, saya disadarkan, saya diinsyafkan. Oh iya, saya harus mengasihi istri saya, bukan saya. Kalau istri saya mungkin cerewet juga nggak boleh langsung dipukul gitu ya. Ya diingatkan juga, kamu jangan ngomong kasar-kasar gitu ya. Ya, kita sebaiknya ngomong yang ya komunikatif lah, yang bisa diskusi, bisa saling mengerti, memahami, ya kan gitu. Pasangan itu bukan terus mau nempeleng nggak bisa, tangannya kena stroke ya. Ya begitulah. Jadi cara Allah bekerja itu kalau Alkitab itu sangat jelas sekali ya, melalui pembaharuan. Renewing. Itu renewing melalui kesadaran akal budi yang dibarui terus-menerus. Nah, itu suatu hal yang sangat indah ya, bagaimana cara Allah bekerja itu enggak seperti orang yang enggak sadar tiba-tiba tahu-tahu berubah gitu aja, padahal aku masih ingin nempeleng tapi tanganku kena stroke. Bukan gitu ya. Oke, nah saya akan tunjukkan ayat yang mau menunjukkan bahwa cara Allah bekerja itu bukan seperti robot ya, tapi memperbaharui kita. Ya, coba kita lihat Roma 12 ayat yang kedua. Nah, ini ayat-ayat semua sudah sangat sering saya bahas, tapi penekanan-penekanan bisa terus berkembang ya, meskipun ayatnya sama. Roma 12 ayat yang kedua. Silakan, ada yang mau bacakan buat kita semua. Roma 12 ayat yang kedua. Mari, siapa yang mau baca? Saya, Pak. Ya, Bu Nita. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yes. Nah, ini adalah salah satu cara kerja daripada Roh Kudus, ya, Allah yang bekerja dalam hidup saudara dan saya. Bagaimana Allah bekerja? Ya, ini tadi pembaharuan budimu. Memang seakan-akan ini perintah untuk kita yang berubah gitu. Tapi Alkitab secara komprehensif dan secara integrated kita dapat simpulkan pembaharuan budi ini sebetulnya bukan pekerjaan kita.
Tapi ini memang perintah untuk mengingatkan saudara dan saya bahwa inilah yang Tuhan mau di dalam merubah hidup kita. Cara Tuhan di dalam bekerja dalam hidup kita adalah melalui pembaharuan budi, renewing your mind. Ya, dalam bahasa Inggrisnya. Coba saya ini kasih bahasa Inggrisnya. Ya. Nah, ini sangat jelas kan? Be ye transformed, supaya kamu berubah by the renewing your mind. Kamu tuh berubah melalui pembaruan budimu. Ya. Mind, budi, pikiran. Itu sangat penting pembaruan budi itu. Anda bukan robot, tapi Anda dibaharui akal budi Anda mengalami pembaharuan oleh pekerjaan Roh Kudus. Anda diinsyafkan, Anda disadarkan, Anda dipulihkan. Ya, itu. Sehingga Anda tahu, Anda bisa membedakan manakah, Anda bisa membuktikan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, ya, dan yang sempurna. Jadi ini sangat bagus bagian ini untuk mengenal bagaimana kita mengerti cara Tuhan bekerja, yaitu pembaruan budi. Iya kan? Dengan pembaruan budi ini sehingga dikatakan sehingga kamu dapat membedakan. Perhatikan, kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bisa membedakan manakah kehendak Allah. Artinya, dengan pembaruan akal budi itu, saya makin didewasakan untuk mengerti yang kehendak Allah itu yang mana. Saya nggak perlu, saya tidak di dalam berkanjang dalam kebingungan saya selama-lamanya, enggak kan. Saya makin lama makin dididik untuk makin mengerti apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Misalnya tadi, saya diingatkan antroposentris itu nggak benar. Kalau saya berjuang hanya untuk kepentingan si aku, itu bukan kehendak Allah. Tuhan mau saya berjuang itu untuk kemuliaan bagi Dia. Sedangkan aku selalu condong memang si aku. Si aku. Nah, itulah kebenarannya. Kebenarannya adalah aku masih punya kedagingan. Tapi dalam kedaginganku, Tuhan mendidik aku untuk belajar teosentris, berpusat kepada Allah. Dan itu nggak pernah selesai proses itu. Nah, inilah kehendak Allah. Gitu loh. Jangan nanti terus keliru misalnya, saya sudah sempurna saya ini. Saya sekarang ini sudah benar-benar mencapai titik klimaks bahwa saya adalah ciptaan Tuhan yang tak bercacat. Saya tidak ada dosa lagi. Saya tidak perlu diproses. Nah, itu salah kaprah. Itu namanya orang katanya mengerti kehendak Tuhan, tapi sesat, ngawur. Ya. Saya lagi mengajar bidat dan hampir semua orang jadi bidat tuh nggak sadar kalau dirinya bidat kan. Betul nggak? Orang-orang bidat itu nggak sadar kalau dirinya bidat. Kalau dia sadar ya dia bertobat dong. Dia nggak mau lagi jadi bidat dong. Dia kenapa tetap bersiteguh di dalam menjadi bidat? Ya karena dia anggap dianya benar. Dia tidak punya kesadaran itu bahwa saya salah. Nggak ada kesadaran itu.
Makanya kalau bisa sadar, itu pekerjaan Roh Kudus. Makanya kita juga tahu cara kerja Roh Kudus itu adalah memberi kesadaran. Menganugerahkan kesadaran. Bukan dengan tidak sadar tiba-tiba sudah nggak bisa nempeleng istri gitu loh. Jadi itu cara kerja Roh Kudus. Nah, saya mau kasih satu ayat lagi, ayat yang juga berkaitan dengan pekerjaan Roh Kudus dalam pembaharuan. Biasanya saya tekankan ini untuk kelahiran baru, tapi ini ayat yang sama tapi untuk pembaruan kan. Penekanan saya mau untuk suatu pembaruan, yaitu Titus pasal 3 ayat yang kelima. Ya. Host, tolong ya. Ini tadi ada yang mau masuk, saya sudah admit tapi. Silakan tolong dibaca Titus 3 ayat 5. Mari. Pada waktu itu, Ia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Yes. Perhatikan ini. Saya biasanya menekankan ayat ini untuk pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita untuk kelahiran kembali. Tapi bukan hanya kelahiran kembali yang dikerjakan oleh Roh Kudus kan. Yang dikerjakan Roh Kudus itu juga pembaharuan. Nah, tuh. Pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya, kalau kita lihat bahasa aslinya, bahasa Inggrisnya, ya. Ini and renewing of the Holy Ghost, renewing, ya, dari terjemahan Revised Standard Version, renewal in the Holy Spirit. Jadi ini pembaharuan. Jadi cara kerja Roh Kudus itu apa? Pembaharuan. Pembaharuan budi. Kalau di Roma 12 ayat 2 lebih spesifik ya. Pembaharuan budi. Renewing your mind. Ya, kalau ini adalah renewing aja. Ya. Kalau Roma 12 ayat 2, renewing your mind. Pembaruan budimu. Nah, ini siapa yang mengerjakan? Holy Spirit. Ya, Holy Ghost, Roh Kudus yang mengerjakan. Nah, inilah yang disebut dengan Allah bekerja dalam dirimu. Sekali lagi, tidak memperlakukan Anda sebagai robot yang nggak punya kesadaran. Justru kesadaran Anda dipulihkan. Itu. Kesadaran Anda dipulihkan. Bapak, ya. Dinormalkan kembali ya Pak? Yes. Dinormalkan sebagaimana seharusnya. Itu penekanan saya ya. Dinormalkan itu artinya sebagaimana seharusnya. Bukan normal-normal menurut normalnya manusia. Oke. Lalu penekanan hasil karya Roh Kudus yang melakukan pembaharuan dalam hidup saudara dan saya, itu istilah Alkitab lain lagi, itu adalah kita baca di Galatia, ya, Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Ini ayat yang juga sangat terkenal ya, tapi ini juga pekerjaan Roh Kudus. Silakan. Galatia 5 ayat 22 ayat 23. Siapa mau baca? Saya bacakan, Pak. Ya. Galatia 5 ayat 22 ayat dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Yes. Perhatikan di sini disebut apa?
di ayat 22 itu disebut buah roh. Ya, buah roh. Jadi semua pekerjaan Roh Kudus dalam hidup Anda dan saya, dan dikatakan yang tadi melakukan pembaharuan, dan pembaruan atau renewing itu adalah pembaruan budi, renewing your mind, itu menghasilkan buah roh. Jadi itu bukan pekerjaan saudara dan saya memang, itu semua pekerjaan Allah. Tapi cara kerja Allah tadi saya sudah bilang, kan memulihkan, menginsyafkan, menyadarkan, ya, memperingatkan, ya, menegur, mengoreksi, ya, dan seterusnya, termasuk mengajar. Mengajar itu menghajar dan mengajar. Menghajar itu ya kalau saudara nakal ya dipukul dong, itu menghajar. Kalau mengajar itu Anda diberi pengertian, Anda diberi hikmat, Anda diberi pengetahuan yang benar akan wahyu atau kebenaran yang datang dari Allah. Itu mengajar. Sama seperti sekarang kita sedang sama-sama belajar dari Alkitab, di mana kita juga percaya waktu kita belajar Alkitab, kita minta pimpinan Roh Kudus, dan Roh Kudus sedang mengajar kita melalui Alkitab. Ya kan? Melalui forum-forum yang seperti ini sekarang. Roh Kudus sedang bekerja dan sedang mengajar saudara dan saya, dan sedang mengingatkan, dan sedang menginsyafkan, sedang mengoreksi, sedang memperbarui. Ya, renewing your mind. Nah, itu. Jadi bersyukur kita. Nah, kata buah roh ini, itu Anda jangan salah mengerti, wih, buah roh kok banyak ya. Aku cuma bisanya, misalnya, ya sukacita lah misalnya. Aku bisanya sukacita gitu. Yang lain aku belum bisa. Oh, enggak seperti itu ya. Ini buah roh ini bentuk katanya ya, bentuk ini apa, perkataan ini itu secara tata bahasa itu ini bentuk tunggal. Buah roh itu tidak dikatakan buah roh, enggak, tapi buah roh. Nah, ini banyak orang salah ya. Jadi saya tegaskan, buah roh itu tunggal. Nah, bahasa Inggris akan sangat jelas ya, dikatakan but the fruit of spirit, the fruit of the spirit is. Perhatikan is. Kalau jamak berarti apa mestinya? Yes, mestinya are. Tapi ini is, tunggal kan? Jadi buah roh itu tunggal. Dan mencakup, yang tunggal itu mencakup ini, semua itu. Love, joy, peace, long-suffering, ya, gentleness, goodness, faith, meekness, dan seterusnya. Saya sendiri tidak hafal ya. Ya, tapi kalau mau dihafal juga bagus gitu. Nah, jadi inilah pekerjaan Roh Kudus dalam hidup Anda dan saya, yang menghasilkan kasih, sukacita, damai sejahtera. Ini semua harus diterjemahkan dengan kembali lagi kepada nilai-nilai teosentris ya, jangan nilai antroposentris, karena kasih di sini juga bisa kasih secara umum, bisa sukacita secara umum. Wah, aku sukacita kalau apa? Kalau dapat kado. Wah, itu aku sukacita. Ini bukan sukacita kayak gitu ya. Ini sukacita yang tetap teosentris. Ya, ini kita nggak sempat bahas sih satu persatu ini. Tapi itulah sementara yang saya mau jelaskan hari ini, yaitu cara Tuhan
mengubah hidup saudara dan saya itu melalui Roh Kudus yang bekerja dalam hidup Anda dan saya, dan yang mengubah cara Roh Kudus bekerja itu adalah dengan mengubah, ya, memperbaharui apa? Memperbarui akal budi atau mind, ya, renewing your mind. Oke, demikian, dan kita sungguh-sungguh boleh mengalami hidup kekal. Meskipun kita di dunia yang sementara, kita sudah bisa mencicipi nilai-nilai kekal. Ya, hidup yang hanya sementara ini kita sudah mencicipi nilai-nilai kekal surgawi, kita mencicipi hidup yang kekal, ya, berjuang untuk nilai yang kekal, mengalami pembaruan dengan nilai kekal. Ya, puji Tuhan. Ya, itulah kebahagiaan. Itulah penghiburan. Penghiburan. Ya. Dan Pak, boleh saudara tanya, Pak? kalau mau merasa mau betul-betul maksudnya mau sadar bahwa kita ini mempunyai nilai kekal dan hidup kekal. Saudara lihat aja orang yang di luar Kristus, itu aja. Begitu Anda renungkan, kalau Anda berada di luar Kristus, Anda tidak akan mengalami seperti yang sekarang. Ya kan? Bukan orientasinya bukan harta benda, dan orientasinya bukan kesehatan, mujizat, bukan. Tapi tadi itu, nilai-nilai kekal dan hidup yang kekal. Ya, puji Tuhan. Oke, silakan tadi. Siapa yang mau? Saya, Pak. Ya, silakan Pak Endarto. Mengenai statement Pak Andi di minggu lalu yang saya ingat terus itu, kejatuhan dalam pimpinan Tuhan akan membawa pada pertobatan yang sebenarnya. Yes. Itu kan juga karya Tuhan atau Roh Kudus, ya Pak, ya. Benar. Berarti kan juga di dalam lahir baru pun karya Roh Kudus kan juga menyadarkan bahwa manusia lama kita itu yang antroposentris atau pusatnya kepada diri kita sendiri, diubahkan, disadarkan atau dinormalkan oleh Roh Kudus supaya kita menyadari bahwa hidup itu bagi kemuliaan Tuhan, memuliakan Tuhan, teosentris, Pak. Kalau boleh saya cerna gitu, Pak, ya. Yes. Tapi Bapak juga menerangkan bahwa di dalam pembaharuan atau proses sanctification itu manusia lama kita masih ada, gitu kan. Nah, yang saya soroti ini adalah godaan-godaan yang tetap ada di dalam diri kita, itu kalau kita itu masih antroposentris, yaitu kalau kita mendapatkan pujian-pujian bahwa itu sangat menyenangkan itu, Pak. Kan itu kan antroposentris, ya. Contoh soal kan seperti saya misalnya di dalam suatu pelayanan. Wah, Pak Endarto ini gini-gini bagus sekali gini. Wah, Pak, saya paling takut kalau gitu. Kepala saya jadi harus pakai helm atau pakai ember kalau kayak gitu, Pak. Gitu. Tapi kan tetap harus ada proses penyadaran diri atau menormalkan kepada saya ini yang terus dijalankan atau di proses terus oleh Roh Kudus. Kenapa ya seumur hidup, ya, kenapa kok tetap ada selalu kalau ada pujian itu membanggakan diri, dan terus terang aja kalau maka membuat saya jadi seorang orang, saya ini orang yang paling pinter, orang yang paling benar dalam pelayanan, sehingga saya bisa seolah-olah saya menguasai pelayanan itu, sehingga apapun yang dalam pelayanan itu harus menentukan, harus melalui saya, gitu. Itu yang menakutkan saya. Makanya kalau saya dalam pelayanan, kalau ada orang memuji, saya melarikan diri, Pak, takut itu, Pak, gitu, Pak. Nah, cara bagaimana menghadapinya, Pak, itu, Pak, supaya kita ini tidak bisa jatuh terus, karena Bapak kan bilang
manusia lama kita itu masih terus bercokol di dalam diri kita. Terima kasih, Pak. Oke, saya akan jawab. Dan jawaban saya pasti aneh. Ya. Dan menurut memang saya selalu, bukan selalu sih, seringkali menjawab dengan jawaban aneh. Tapi ini saya juga belajar dari apa yang saya dapat dari Tuhan. Jadi bagaimana kita menghadapi godaan-godaan seperti itu? Dan kita jatuh dalam kesombongan. Reaksi kita bagaimana? Dan bagaimana meresponi keadaan seperti itu? Saya akan meresponi begini. Terima kasih Tuhan, saya boleh sombong. Aneh kan? Terima kasih Tuhan, saya dipuji-puji orang, sehingga saya boleh sombong. Dan itu menunjukkan bahwa diri saya memang bukan orang yang sempurna. Itu reaksi saya, Pak. Artinya bukan saya happy dalam kesombongan itu, bukan saya bangga dengan kesombongan itu, tapi saya menunjukkan bahwa saya memang ternyata bukan orang baik. Saya dipuji-puji orang sampai saya sombong, berarti menunjukkan bahwa pujian itu sebenarnya nggak benar. Saya nggak sepatutnya mendapat pujian. Karena saya ini di hadapan Tuhan tuh nothing. Buktinya saya sombong gitu loh. Buktinya saya ini orang jelek. Saya ini memang bukan orang baik. Itu yang justru reaksi saya. Tapi kalau saya ini misalnya, oh enggak, saya rendah hati, saya nggak mau sombong. Saya memang orang yang rendah hati, saya akan menjauhi segala pujian supaya saya tetap rendah hati. Itu namanya lari dari kenyataan, Pak. Saya justru nggak mau lari dari kenyataan, saya justru mau realize, saya justru mau menyadari bahwa saya ini memang masih bercacat. Saya ini masih bercacat, dan kadang-kadang Tuhan juga justru mau membuktikan bahwa aku ini masih memang bukan orang rendah hati, memang aku ini orang sombong. Itu yang Tuhan mau. Tuhan mau membuktikan saya memang bukan orang rendah hati. Itu. Jadi kalau saya mau yang, oh saya sudah rendah hati, saya sudah orang bagus di hadapan Tuhan, saya sudah tidak sombong lagi. Ya, dipuji-puji pun saya, pujian itu sampah semua, bagi saya sampah itu nggak ada apa-apanya itu ya. Itu kecil, itu puji-pujian itu bagi saya kecil, saya tetap rendah hati. Nah, coba kalau saya jawab kayak gitu, kira-kira Anda menilai saya apa? Ya sombong, Pak. Ya sama dong. Saya tetap sombong. Jadi memang itu reaksi saya. Dan itu justru senjata yang ampuh untuk saya diproses oleh Tuhan. Maksudnya bukan, wow, saya hebat yang saya bisa diproses. Bukan. Tapi saya jangan salah langkah atau salah bereaksi yang menyebabkan iblis malah tertawa-tawa dengan reaksi saya yang keliru itu, bahwa oh saya tidak mau disebut sombong, makanya saya menjauhi pujian, saya nggak mau dipuji, biarin saya tidak sombong. Itu iblis malah ketawa. Kenapa? Kamu itu meskipun kamu lari dari segala pujian, ya kamu itu tetap manusia berdosa gitu. Ya. Nah, kenapa saya bilang ini masuk dalam proses pembentukan Tuhan? Justru Tuhan itu membentuk kita. Waktu kita menyadari bahwa aku itu memang benar-benar nggak layak di hadapan Tuhan. Dan aku mengakui itu. Bahwa aku ini memang bukan orang baik. Aku bukan orang sempurna. Dan itulah
titik yang Tuhan mau untuk proses mengubah hidup kita dengan melalui menyadarkan kamu itu memang bukan apa-apa. Ya, kamu itu orang brengsek sebetulnya. Makanya tadi permulaan Pak Hendarto sudah mengingatkan juga kata-kata saya yang lalu, bahwa kejatuhan dalam pimpinan Tuhan menghantar kita pada pertobatan yang sejati. Nah, bukan saya senang jatuh, enggak. Tapi saya sadar memang saya bukan orang sempurna. Dan Tuhan sedang memproses saya. Itu yang saya bisa bagikan kepada Pak Hendarto. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Jadi mulai sekarang enggak usah takut dipuji, Pak. Kalau dipuji, jawab aja. Amin, amin, gitu. Terus kalau kita jadi sombong, oh Tuhan, ternyata aku memang tidak seperti yang dipuji. Aku masih orang bobrok. Aku masih muda jadi sombong, ya. Ya itulah aku. Aku minta Tuhan terus proses aku. Orang yang sombong dan orang yang nggak layak di hadapan Tuhan. Oke, Pak Elia, silakan. Saya mau nambahin poinnya Pak Hendarto begini, Pak. Pada saat Pak menyatakan is itu adalah tunggal, tapi penjabarannya banyak kan gitu ya Pak ya? Itu apa? Is itu tunggal, yaitu tunggal. Oh, buah. Oke. Itu kan terjabarkan banyak itu. Yes. Kalau saya baru bisa 1, 2, saya juga sudah berbuah roh dong. Wih, sedikit sombong dong, gitu loh. Padahal masih ada yang lain yang belum saya kerjakan. Kesadaran saya harusnya, Tuhan saya sudah bisa 2, tolong kau mampukan lagi yang sisanya supaya tetap menjadi satu yang bulat, kurang lebih begitu. Thank you, Pak. Kalau saya malah gini reaksinya. Tuhan, aku nggak bisa semua, Tuhan. Karena yang disebut di situ itu kalau dalam arti yang sebenarnya, ya, arti yang sebenarnya dari kesetiaan dan sebagainya, kesabaran dan sebagainya, itu poinnya itu adalah kesempurnaan. Dan mana mungkin aku bisa sempurna dalam hal itu? Nggak mungkin. Dan itu juga menyadarkan saya, itu bukan saya bisa. Itu pekerjaan roh dalam hidup saya. Bukan saya sudah bisa. Kapan aku bisa itu? Nggak pernah bisa aku itu. Itu poinnya. Ya, saya banyak belajar di sini. Ya, saya banyak belajar dalam pembentukan Tuhan ini. Apa sih maksud Tuhan itu memberikan kebenaran-kebenaran seperti itu kepada saya? Tuhan mau supaya saya sadar Tuhan yang bekerja dalam hidupku dan bukan aku yang bekerja. Dan itu bukan hasilku. Sehingga aku tidak mungkin mengatakan, Tuhan aku sudah bisa ini, sudah bisa itu. Enggak pernah bisa aku. Enggak pernah bisa. Tuhan yang mengubah hidupku gitu loh. Itu poinnya. Jadi itu bukan pekerjaanku. Itu pekerjaan Tuhan. Makanya Filipi 2 ayat 13 itu, yaitu Tuhan yang bekerja, Allah yang bekerja, bukan kamu. Kamu jangan merasa GR ya. Halo, aku sudah ini Tuhan. Kapan kamu itu sudah ini, sudah itu? Itu. Nah, demikian kira-kira. Kalau dalam hal dipuji bagaimana Pak? Kalau dilarikan ke sana? Ya sadarlah. Kalau sampai saya dipuji, makanya tadi saya akan bilang, orang-orang itu memuji saya itu, orang-orang itu nggak tahu saya sebenarnya itu bagaimana di hadapan Tuhan. Ya. Mereka kan hanya melihat luarnya saya kan. Mereka nggak tahu dalamnya saya. Kalau tahu dalamnya saya, ya mungkin nggak ada orang mau memuji saya.
Orang itu kan hanya lihat luarnya, tapi nggak tahu dalamnya. Makanya Rasul Paulus bilang, keinginan berbuat baik itu ada, tapi yang aku lakukan nggak ada yang baik. Dalam diriku, Paulus bilang, dalam diriku, nggak ada sesuatu yang baik dalam diriku itu. Ya, itu Roma 7 kan. Itu luar biasa loh. Kesadaran bahwa dalam diriku itu tidak ada sesuatu yang baik. Jadi kalau sampai aku bisa melakukan sesuatu yang baik, itu bukan diriku, itu adalah Allah. Tapi cara kerja Allah tadi bukan membuat aku jadi robot, tapi cara kerja Allah itu tadi menginsyafkan, menegur, mengingatkan. Wah, itu indah. Kalau kita mengerti ini indah, waduh luar biasa. Luar biasa, Allah itu berkarya dalam hidupku itu luar biasa. Itu bukan aku, itu Allah yang mengerjakan dalam diriku. Aku pasti nggak mampu. Nah, ya. Begini Pak, pada saat ada seorang memuji kita, terus kita bilang amin. Amin itu iya dan terjadilah kan gitu ya. Ya. Itu apa nggak salah menjawab Pak? Apakah kita harus tanda kutip mempergunakan kesempatan itu untuk mengkuliahin dia, tanda kutip mengkuliahin itu maksudnya memberikan pencerahan. Wah itu kan panjang sekali, jadi gimana? Enggak. Saya cukup berkata amin dalam arti amin itu semua yang mengerjakan Tuhan, bukan saya. Makanya biasanya amin puji Tuhan. Ya, amin puji Tuhan. Kenapa puji Tuhan? Tuhan yang mengerjakan dalam hidupku. Itu bukannya aku. Tolong siapa ini mic-nya? Belum di-mute. Ya. Pak, boleh saya tambah lagi, Pak? Ya, silakan Pak Endarto. Pak, sudah jam dari 10. penjelasan saya mengerti, baru saya teringat juga bahwa Tuhan melihat hati, karena dari semua yang kita katakan, apapun yang kita perbuat, semuanya terpancar dari hati kita. Benarkah itu, Pak? Benar. Dan hati itu pun Tuhan yang berkarya dalam hati kita. Ya kan? Semua itu only by grace, semua itu anugerah. Dan kalau sampai hati kita ini bisa lebih dimurnikan, ya dimurnikan itu apa sih? Yaitu tadi mengakui segala kebobrokannya di hadapan Tuhan, mengakui bahwa kita ini bukan yang berjasa kepada Tuhan, mengakui bahwa semua itu adalah anugerah Tuhan semata-mata. Itu kan pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Jadi saya benar-benar kayak dikoreksi sama Tuhan ya. Kalau saya itu merasa, oh ini saya yang berkarya, oh ini saya yang berjasa. Saya benar-benar mengalami hajaran Tuhan di sini. Bahwa itu bukan kamu. Itu pekerjaan Tuhan. Demikian teman-teman. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Luar biasa. Ya. Terima kasih. Pak Endarto. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Iya. Pak Andi, berarti Pak Kiwani satu Pak Andi. Ya gimana Pak? Pendeta-pendeta itu ngajakan KKR, bagaimana caranya berdoa supaya tembus, bagaimana caranya ada 5 jurus untuk kisah permintaan. Berarti semua itu kan apa Pak? Buset Pak gitu Pak. Berarti enggak tergantung. Iya itu pasti bullshit itu. Ya. Itu orientasinya kan pada kita wah hebat dalam berdoa sampai bisa merubah Tuhan. Oke, demikian teman-teman, kita bersyukur pada Tuhan untuk anugerahnya atas firman-Nya yang sudah mengingatkan dan sudah mengoreksi hidup kita untuk terus-menerus diperbaharui.
Mari kita tutup dalam doa. Dan saya minta Bu Nita ya, boleh pimpin kita dalam doa. Silakan. Dedek, diam. Mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur Tuhan, kalau waktu 1 jam yang sungguh sangat berarti bagi hidup kami. Mengenal Engkau lebih dalam, mengenal kebenaran-Mu yang membimbing kami pada hidup yang kekal. Kami sangat bersyukur, sekalipun kami penuh dengan kelemahan, keterbatasan, dan penuh dengan dosa-dosa, tapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah di dalam segala kelemahan kami, di dalam segala keterbatasan kami selalu ingat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan saja dalam hidup kami. Agar hidup kami dipenuhi dengan kebahagiaan yang datangnya daripada Tuhan sendiri. Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Kau yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Bapak juga untuk Pak Andi yang telah membimbing kami. Biarlah Tuhan melalui hamba-Mu ini, nama-Mu terus dimuliakan dan diagungkan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Oke, sampai jumpa teman-teman.